memberitahu orang lain tentang kedatanganmu ke kuil leluhur, maka kau akan diusir dari desa, dan aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Sayang sekali, kan?" Setelah mengatakan itu, dia menyeringai dan berbalik menuju kuil leluhur. Aku terkejut dia melepaskanku begitu saja. Ku segera kabur. Sesampainya di rumah Wang Yingxia, aku berbaring di tempat tidur. Tak lama kemudian, aku merasa lelah dan tanpa sadar tertidur. Dalam samar-samar, aku merasa seseorang naik ke tempat tidur dan tidur di sampingku. Kupikir itu Wang Yingxia yang sudah kembali. Secara refleks aku mengulurkan tangan untuk memeluknya, dan seperti biasa, aku merabainya. Rasanya kencang dan lebih besar daripada milik Wang Yingxia. Jantungku berdegup kencang. Aku buru-buru membuka mata. Kulihat seorang wanita berambut putih sedang menatapku dengan tatapan menyeramkan. Aku sangat ketakutan hingga bulu kudukku berdiri. Secara refleks, aku langsung duduk, tapi wanita berambut putih itu menghilang. Lalu, suara wanita yang lembut terdengar dari belakangku. Aku menoleh dan melihat Wang Yingxia sedang tidur di sisi lain tempat tidurku. Aku buru-buru meraba sisi lain tempat tidur. Merabanya bola balik, dan ternyata kosong. Membuktikan tidak ada orang yang tidur di sana. Mungkin aku mimpi buruk, kataku dengan ragu. "Tidurlah lagi, besok kita harus bangun pagi untuk bekerja," katanya sambil menguap, dan tak lama kemudian dia tertidur. Aku memeriksa ponselku dan melihat sudah pukul 4 pagi. Tapi mimpi buruk tadi membuatku tidak bisa tidur lagi. Aku mengenakan jaket dan membuka jendela kamar sendirian, melamun memandangi kegelapan malam di luar. Di seberang sana ada dinding rumah tetangga. Terdengar suara pelan. Jendela tetangga terbuka. Lalu muncul seorang wanita cantik, mengulurkan tangan putihnya dan melambaikannya padaku. Matanya berbinar-binar dengan hasrat. Tatapan itu terasa familiar. Bukankah itu Yuhua, tetangga sebelah yang kulihat siang tadi? Aku sangka dia begitu menggoda. Apa desa Jiangwo memang penghasil wanita cantik? Aku akui, saat ini ada api nafsu yang membara di dadaku. Imi jelas-jelas mengundangku ke rumahnya. Jam 4 pagi ke rumahnya. Mau ngapain lagi? Tentu saja berbuat mesum dengannya. Memikirkan itu, aku menoleh ke arah Wang Yingxia yang sedang tertidur pulas. Aku merasa tidak bisa mengkhianatinya. Jadi, aku menahan nafsuku dan menutup jendela. Aku bersandar di dinding. Jantungku berdebar kencang. Hampir saja aku tergoda oleh rubah betina itu. Tadinya aku ingin kembali tidur, tapi aku kebelet tipis. Jadi aku keluar kamar. Aku keluar halaman dan menemukan semat-semat. Aku berjalan ke sana dan menyiram semat-semat itu. Lalu aku melancing celana. Tiba-tiba ada tangan yang meraba selangkanganku dari belakang. Aku terkejut dan langsung menangkap tangan itu. Ternyata tangan wanita. Aku menoleh dengan kaget. Ternyata Yuhua entah sejak kapan ada di belakangku. "Pak, tolong singkirkan tanganmu dari situ." Yuhua tersenyum dan perlahan menarik tangannya dari selangkanganku. Tapi tiba-tiba dia balik menggenggam tanganku dan menarikku ke arah pintu rumahnya. Wanita penggoda ini tenaganya luar biasa kuat. Aku merasa seperti ditarik sapi dan aku pun masuk ke rumahnya. Aku berteriak pelan memanggil Yingxia. Yuhua tertawa. "Dasar anak bodoh, mana mungkin tetanggamu bisa mendengarmu kalau suaramu sekecil itu? Aduh, jangan pura-pura lagi. Sebenarnya kamu juga mau, kan?" Lalu dia menutup pintu dan menarikku ke halaman. Dan kami berguling-guling di atas rumput. Dalam keadaan setengah sadar, aku mengulurkan tangan dan menarik celananya ke bawah. Ternyata Yuhua juga memakai celana dalam besi. Aku tercengang. "Cepatlah!" Bibir merah Yuhua membuka dan menutup, menembuskan napas panas. Ku cemberut dan berkata, "Kak Yuhua, maafkan aku tak sanggup. Adik kecilku belum cukup kuat untuk menembus logam." Wajahnya memerah. "Biar saja, aku bantu." "Yuhua, kalian sedang apa?" Tiba-tiba terdengar suara berat. Seorang pria berotot muncul di pintu. Dia menatapku dengan tatapan dingin. Yuhua berdiri dan mengenakan kembali celananya. Dia juga merapikan pakaiannya yang berantakan. Aku merasa suasana canggung. Tapi Yuhua tampaknya tidak. Dia duduk dengan santai di atas batu di dekat situ dan menyilangkan kakinya. "Apain kau kesini?" tanyanya dengan nada dingin pada pria berotot itu. Pria berotot itu bertanya dengan sedih, "Kenapa ada pria asing di sini?" Yuhua dengan tegas berkata, "Urus saja urusanmu sendiri." Aku berpikir, aduh, ketahuan basah. Ku menduga pria berotot ini kemungkinan besar adalah suami atau pacar Yuhua. Aku hanya bisa memberanikan diri untuk menjelaskan kepada pria berotot itu, "Kami belum melakukan apa-apa." "Oh ya, apa kau yang memegang kunci kesuciannya?" Pria berotot itu tidak berbicara, tetapi wajahnya muram. Kemudian, seperti zombie, dia berjalan ke arah Yuhua. Hal yang menejutkan terjadi selanjutnya. Dia tiba-tiba memeluk kaki Yuhua yang terangkat, dan seperti anjing, dia menjulurkan lidahnya untuk menjilat kaki Yuhua. Yuhua tiba-tiba marah dan menendang wajah pria berotot itu. Aku merasa bersalah dan mencoba menenangi mereka. Jangan bertengkar karena aku. Lagi pula, aku baru saja datang ke desa Jiangwo bersama Yingxia. Jadi tidak mungkin terjadi apa-apa dengan Kak Yuhua. Kemudian, Yuhua tiba-tiba menamparkan pria berotot itu. Dia mengangkat dagu pria itu dengan ujung kakinya. Pria berotot itu tiba-tiba terlihat sangat gembira. Aku tidak tahan melihatnya dan segera pergi. Ku segera berlari pulang dan masuk ke kamar tidur.
Aku melihat Wang Yingxia sudah berganti pakaian. Semua kejadian aneh di desa